Perkenalkan, saya Roni Irawan. Saya adalah mahasiswa Bina Nusantara University. Kenalin, nama aku Yenvi. Aku mahasiswa semester 4 dari BINUS Online Learning. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai terkait proyek yang akan kami kerjakan. Kami kebetulan mengambil proyek dengan judul Kontribusi Agama dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Latar belakang kami melakukan observasi ini adalah karena banyak fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan agama. Agama seringkali digunakan untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang dapat merusak persatuan dan perdamaian masyarakat, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak melihat peran agama dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial di masyarakat? Jadi dari kata Islam itu sebenarnya dari kata salam itu damai sebenarnya. Nah, ya, Islam sangat mewujudkan perdamaian dalam semua sisi, dalam sosial masyarakat dan kesejahteraan. Tadi kan ada dua, keadilan sama perdamaian. Ya, dan itu adalah tujuan Islam sesuai namanya. Ya, makanya Muslim artinya seorang yang membuat selamat orang lain. Maka kata Nabi, al-muslim, yang dikatakan muslim itu kata Nabi, man salimal muslimuna. Yang dikatakan seorang muslim adalah seseorang yang selamat muslim lain, ya, min lisanihi wa yadih, dari gangguan tangannya dan lisannya. Yang dikatakan orang Islam adalah orang yang membuat orang lain damai, aman dari gangguan lisannya, wayadih, dan tangannya. Itu udah ada konsepnya itu. Nah, Islam itu untuk perang saja begitu damainya. Ya, apalagi kehidupan sehari-hari. Kata Nabi, la yu'min, tidak beriman kalian, kata Nabi. Membata, siapa yang dalam keadaan tidur, wajarahu ja'i, tetangganya lapar, wa huwa ya'lam. Dia tidur pulas dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar. Ini kan enggak damai namanya. Jadi terlalu banyak sisinya ya dijelaskan, dan keadilan juga sama. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kalian, kata Allah, kebencianmu kepada seseorang membuat engkau tak berlaku adil kepadanya. Ya, kadang-kadang manusia itu begitu tuh, ya. Tak dikasihnya orang jatah karena dia benci kepada orang itu, padahal hak dia. Jadi keadilan Islam ini pondasi dasar sekali. Pondasi dasar agama kita ini adil. Nah, jadi hemat saya untuk menjawab poin pertama ini, saya cukupkan dulu. Lalu, menurut Kak Florencia, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial berbasis agama? Untuk tantangan utama sih sebenarnya adanya kelompok-kelompok tertentu yang menyalahgunakan ajaran agama untuk kepentingan politik ataupun ekonomi. Selain itu juga banyaknya terjadi diskriminasi terhadap minoritas agama dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun dalam hak-hak sipil. Dan jadi penyebaran ujaran kebencian terhadap agama juga banyak di media sosial. Nah, itu harus dicerna ataupun diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna media sosial. Begitu, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai penyalahgunaan nilai-nilai agama pusat untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga dampaknya kan ini lingkungan masyarakat jadi ada konflik sosial, Pak Ustadz, ya kan? Bagaimana pandangan Pak Ustadz untuk menyikapi hal tersebut, Pak Ustadz? Baik, terkadang kita bingungnya dalam menyelesaikan permasalahan ini, seperti agama itu dijadikan suatu objek, suatu ajang atau suatu senjata untuk menyerang atau menumbangkan lawan politiknya. Contoh, misalkan Indonesia ini mayoritas Muslim, yang mohon maaf, yang tadinya tidak pernah pakai peci, ketika mau mendekati pilkada atau pilpres dan lain sebagainya pakai peci, ya. Yang mungkin tadinya belum pernah nginjek yang namanya ke pesantren, ketika mau pilkada atau pilpres dan lain sebagainya, dia datangi pesantren-pesantren, ya, ke pelosok-pelosok dia datang dengan berpakaian berbau agama, atribut agama, ya, berbau istilahnya sok, aku ini atau saya ini adalah
orang Muslim sejati yang padahal berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itulah. Jadi agama itu diciptakan oleh Allah itu untuk mendamaikan. Apalagi baginda Rasulullah SAW ketika mau meletakkan kiswah di Mekah, di Ka'bah, yang dulunya kan rasisme dan lain sebagainya itu luar biasa. Hanya kelompok ini yang boleh memasang kiswah itu atau rasis. Tidak boleh kelompok lain, ya, karena kastanya ras ini atau kelompok ini lebih tinggi. Misalkan yang Quraisy dan lain yang sebagainya. Tetapi begitu Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, Rasulullah pegang tangan para pembesar, ayo kita angkat bareng. Ya, jadi semua elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dari berbeda suku dan agama bareng-bareng, ya, istilahnya kita bisa menilai, mengambil pelajaran bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, kebaikan itu harus dirasakan oleh orang-orang yang di luar Muslim atau rahmatan lil alamin tadi. Memang begitu banyak fenomena sekarang orang-orang yang berpolitik menggunakan agama sebagai senjata untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu suatu perbuatan dosa besar. Ya. Kembali lagi, justru agama memerintahkan kita untuk merangkul, untuk tidak berpecah belah, untuk saling mengasihi dan menyayangi. Tetapi ada kelompok-kelompok yang mohon maaf menggunakan itu sebagai senjata untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ya, di Islam sendiri pun dilarang. Sangat dilarang karena memang Islam itu tidak anti politik. Justru agama itu mengatur politik agar berpolitiknya itu lurus, agar berpolitiknya itu benar. Jadi takut akan ancaman Allah, takut akan ketidakjujuran dan sebagainya itu diatur di dalam agama. Kalau sekarang kan lain, hanya menggunakan agama itu sebagai kedok, sebagai senjata untuk kepentingan kembali lagi pribadi dan golongannya. Dan agama itu sangat melarang perbuatan-perbuatan seperti itu. Apalagi yang berbau rasisme, memecah belah, itu di dalam agama itu hukumnya adalah dosa besar. Apa saja sih langkah yang perlu diambil untuk mengurangi diskriminasi berbasis agama, terutama terhadap kelompok agama minoritas dalam berbagai aspek kehidupan? Beri hak masing-masing. Ya, jadi agar itu terjadi, maka kasih porsi yang umat Islam banyak, kasih porsinya. Yang sedikit, kasih juga porsinya. Lalu letakkan keseimbangan agar umat yang besar toleransi terhadap umat yang kecil. Gitu. Jadi, strategi apa yang menurut kakak paling efektif untuk memanfaatkan ajaran agama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan? Untuk strategi yang efektif, menurut saya meningkatkan pendidikan agama yang inklusif dan moderat, juga memperaktif forum dialog antar umat beragama, dan memperkuat kerjasama antar lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga agama, dan juga tokoh-tokoh agama. Selain itu, dengan adanya komunitas yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan toleransi, juga masyarakat terus diedukasi untuk menyadari sangat bahayanya penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengembangkan toleransi antar umat beragama di dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya? Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama sendiri maupun agama lain. Ketika pemahaman ini dangkal, mudah sekali timbul prasangka dan kesalahpahaman pastinya. Ditambah lagi dengan penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial. Hal ini bisa memperbesar potensi konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengedepankan pendidikan toleransi sejak dini dan memperkuat literasi digital. Baik, Kak.
Jadi, seharusnya langkah konkret apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung peran agama dan mewujudkan keadilan sosial? Mungkin pemerintah tuh dapat membuat dan menegakkan kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan bagi hak-hak minoritas agama. Juga mendukung program-program keagamaan, pendidikan keagamaan, dan juga memfasilitasi dialog antar umat beragama, misalnya menciptakan suatu forum-forum diskusi agama menjadi lebih aktif, dan juga memperbanyak kegiatan sosial kemasyarakatan terutama dalam basisnya agama. Selain itu, pemerintah juga sudah seharusnya menindak tegaskan diskriminasi agama dan ujaran kebencian terhadap agama berbasis agama, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jadi dengan begitu pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan kehidupan lingkungan keagamaan ataupun lingkungan sosial yang lebih kondusif. Wah, terima kasih banyak ya Kak Florencia atas kesempatannya udah sharing-sharing dengan saya. Semoga Kak Florencia sukses selalu ya. Baik, terima kasih juga Kak Yanvi atas kesempatannya. Sama-sama Kak. Oke, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dari wawancara kali ini Pak ya. Saya rasa cukup untuk wawancara kali ini Pak. Saya atas nama Roni Irawan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Insya Allah. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat dan Amin. dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Semoga wawancara kali ini bermanfaat bagi semuanya.